Hari ini topiknya adalah sebetulnya tematiknya adalah ketahanan kota, resilient city. Konsepnya banyak ya, tetapi seperti sudah ini ya, bisa dilihat itu towards centering on spatial planning di Indonesia. Jadi kaitannya dengan spatial planning akan dibawakan oleh Bung Andi Simarbata. Beliau satunya di ITB, PBK, kemudian S2-nya di Urban Studies UI, dan sekarang staf pengajar dan sedang menyelesaikan tesisnya di University of Bonn atau Bonn University. Universitas Bonn. Waduh, Universitas Bonn. Hai, bukan hai ya, ya wo. Kalau seperti biasa undangan sih udah lewat itu ya. Ada secara spesifik lagi teman-teman di perkuatan juga menyampaikan ke beberapa yang kira-kira berminat dengan topik. Baik, untuk tidak berpanjang, saya persilakan saja Bung Andi. Ya, baik, terima kasih Pak Komara. Selamat siang teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Jadi ini semacam yang saya mau paparkan lagi, semacam rekap dari apa yang sudah coba beberapa teman yang ada di sini lakukan selama ini. Jadi nama saya Andi, saya concern saya sebenarnya pada kota dalam perubahan iklim. Jadi kami sebutnya kopi ya. Nah, kalau kelompok studinya, kalau boleh saya kenalkan sedikit, yaitu ada juga di Bapak. Aduh, Rizal. Rizal ini enggak jalan. Betul. Iya. Karena saya lupa bahwa kalau Mac itu ada ya. Jadi kalau bisa dilihat di handout, jadi kita itu menamakan diri kita kopi karena di sini tidak ada atau belum ada pusat riset tersendiri, karena membentuk pusat riset juga ternyata tidak gampang di UI. Maka kita namakan kita kelompok grup ya, atau riset grup ya. Jadi temanya kota dalam perubahan iklim. Jadi setiap dosen juga punya tema-tema sendiri. Dalam hal ini kami di bawah asuhan dari Pak Komara, Profesor Abimanyu, Pak Rudi, Pak Asrar, Pak Yopi, dan Bu Widiawati. Nah, ada 3 tema, subtema yang kami coba geluti di sini. Yang pertama itu perencanaan kota dan institusi perencanaan itu sendiri. Kemudian ada komoditi dan pembangunan sosial, dan ketiga ada pemetaan keuangan dan informasi keuangan. Nah, jadi kira-kira itu yang 3 tema itu yang kita coba dalam. Adapun teman-teman yang ada di sini umumnya juga terdiri dari beberapa generasi ya. Jadi kalau di advisory board itu generasinya generasi Pak Komara lah. Angkatan berapa? 70, 80 gitu ya. Nah, kemudian saya sendiri di 90, dan teman-teman yang di dalam subtem ini angkatan 2000-an ya, jadi sekitar 25 tahun. Jadi peneliti muda semua. Karena kita harapkan mainstreaming dari konteks kota dan perubahan iklim ini terus bisa bergulir di generasi-generasi berikutnya. Nah, ini saya nggak tahu masih error ini. Nah, apa yang sudah kita lakukan itu kita rintis dari 2009. Saya bergabung di sini tahun 2008. Jadi kita pertama ada riset kita bagi 3 level, ada di nasional level, provinsial level, dan city dan komunitas. Karena kita beranggapan untuk melihat kota juga harus ada perspektif regionalnya. Bahkan tidak mustahil pengaruh terhadap kota itu juga datang dari konteks yang lebih makro di luar batas negara. Nah, jadi
apa yang ada di sini, kami di 2009 itu mendevelop namanya Postal Vulnerability Index atau CPI. Itu ada di nasional yang menjadi bahan dari pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan Perikanan dalam COP15 di Copenhagen. Itu juga menghasilkan semacam peta seluruh Indonesia untuk indeks dari kerentanan pesisir. Begitupun dengan kota, kita ambil dulu 5 kota besar di Jawa ya untuk indeks kotanya. Kemudian di 2010 di nasional level juga kita mendapat kepercayaan dari BNPI dan British Council untuk kajian dampak perubahan iklim secara nasional, jadi case study ini. Kemudian kita juga ada membantu JK dalam menyusun database desa, tapi seluruh ada 5 provinsi kalau tidak salah. Ini kaitannya dengan nanti kegiatan JK di 2011-nya. Jadi kita melakukan survei kemiskinan, dampak perubahan iklim terhadap orang miskin di kota dan di desa. Dan dalam konteks kota sendiri kami lebih fokus di Jakarta, terutama untuk Pantura Jakarta. Kita juga 2010 kita menyusun Strategic Environmental Assessment atau KENAS. Kita lakukan kemudian dengan perencanaan adaptasi yang sekarang sedang berjalan. Jadi perencanaan adaptasi ini hasil dari kegiatan bersama dengan Ikatan Ahli Berencana yaitu didanai oleh STAR. STAR itu kayak lembaga LSM ya, di US dengan dipanggil dari USI. Nah, jadi tidak terasa sudah 5 tahun gitu ya kami bergerak di dalam kota perubahan iklim ini. Sudah ada beberapa paper baik yang di nasional maupun di internasional yang kami produce, dan saatnya sekarang kami untuk maju stepnya tidak hanya bicara adaptasi lagi tetapi memasuki konsep resiliensi. Nah, kenapa itu bisa ada? Nah, itulah yang coba saya mau sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi karena saking banyaknya, jadi mungkin saya hanya ambil snapshot saja, semoga bisa kita cepat. Outline-nya saya bagi 4. Jadi pertama, kenapa kota dan perubahan iklim itu, dan kedua adalah kenapa kami ambil fokusnya pada perencanaan atau penataan ruang. Yang ketiga, kita coba kasih contoh case study di Jakarta dan lesson learn apa yang bisa kita dapat. Oke, sekarang coba kita lihat yang di, kalau kita lihat di sini jadi nggak ada. Keluar ya? Jadi ini kertas putih ya. Oke, jadi kenapa kota itu menjadi penting ya? Jadi Indonesia dan negara-negara lain di dunia itu sudah memasuki yang namanya urban millennium ya. Urban millennium di mana hampir lebih dari 50% penduduk ada di kota. Artinya kompleksitas kota itu kemudian menjadi semakin meningkat. Nah, yang kedua adalah banyak kota itu lokasinya di pesisir, di pantai yang memiliki risiko yang tinggi terhadap bahaya ya. Ya. Ini gimana apa ya? Kalau saya close up, hang Pak. Nggak bisa. Oh. Soalnya di close up-nya. Oh. Kecil-kecil. Nah, kira-kira gini ya. Nah kan, baik. Ketiga, karena kota itu adalah pusat konsentrasi ekonomi dan dia secara global terkoneksi baik dengan kota di kita di internal Indonesia maupun dengan kota-kota di luar, jadi sangat mempengaruhi satu sama lain, sehingga kalau ada terjadi di kota A maka akan mempengaruhi di kota B. Keempat, kota juga memiliki infrastruktur vital bagi kehidupan
manusia ya, tidak hanya di kota itu tapi juga di seluruh negara. Misal PLTU Muara Karang aja, kalau misalnya dia mati, satu Jawa Bali juga mati listriknya. Nah, yang berikutnya adalah kota juga diklaim sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar. Jadi memang fokus kota itu menjadi penting untuk kemudian kita garap. Nah, terus kenapa perubahan iklim? Kenapa sekarang ini orang lebih banyak bicara perubahan iklim? Jadi kalau boleh saya susun kronologis dari segi institusinya, jadi dari tahun 88 IPCC dibentuk, kemudian 92 ada UNFCCC, kemudian awal 90-an ada komunitas ICLEI, pemerintah kota, itu ada 1.200 yang fokus untuk mengurusi perubahan iklim di kota. Mei tahun ini baru aja kongres. Kemudian yang berikutnya di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh sosok si Al Gore ini ya, dengan The Climate Project-nya ya. Dan kemudian tahun 2008 dibentuklah DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim, melalui Perpres 46 2008. Dan saat ini juga DNPI telah membentuk namanya ICCC Indonesian Climate Change Center. Itu ada websitenya. Jadi memang ada semacam diskursus yang semakin meningkat dalam konteks perubahan iklim ini. Nah, apa sih dampak perubahan iklim ini ke kota? Sebenarnya kota juga mempengaruhi iklim. Jadi ada interaksinya dua arah. Tetapi di sini dalam kesempatan ini saya hanya fokus dulu melihat dampak climate change itu ke kota. Karena dalam konteks kota yang mempengaruhi iklim, di dalam konteks mitigasi itu ada satu pembahasan sendiri yang pesan ini belum saya sampaikan. Nah, apa sih dampaknya? Pertama, kita lihat dari dimensi waktunya, ada yang short term dan long term ya. Jadi dari pribadi, Krishna pribadi itu diperkirakan 50,3% itu terdampak akibat kekeringan, banjir, landslide, kebakaran dan angin kencang gitu ya. Itu dirintis dari tahun 1900 sampai 2007. Jadi kira-kira dalam 100 tahun itu inilah jenis-jenis bencana iklim yang terjadi di kita. Kemudian yang kedua, dari dimensi si penerima dampaknya itu tidak hanya berdampak pada level global, tapi juga sampai di level komunitas, bahkan level ke individu, terutama dalam mempengaruhi kehidupan atau cara mereka hidup. Nah, itu juga dari studi STAT yang kita dilakukan, 42.000 rumah tangga miskin dalam 531 kampung kumuh di Jakarta Utara juga terkena dampak. Dan ketiga, bahwa dampak dari perubahan iklim ini semakin memperburuk karena juga proses urbanisasinya juga tidak dikontrol dengan kuat ya, terutama dari persoalan di level grassroots-nya. Jadi persoalan pada pembangunan kota di masyarakatnya. Nanti salah satu contoh di Jakarta, tingginya kerentanan akibat land subsidence, nanti saya bisa tunjukkan. Nah, apa yang bisa kita tarik dari kajian kerentanan dampak perubahan iklim ini di Indonesia? Itu ada contoh yang kita lakukan bersama UN Habitat 2010 bersama P5 Undip di Pekalongan. Jadi pertama itu masih adanya gaps dari data ya. Jadi bagaimana modeling dari climate data-data perubahan iklim itu masih sangat makro, sangat global, sehingga proses downscaling untuk bisa sampai ke urban level itu masih jauh. CSIRO sendiri dari Australia baru sampai di kawasan metropolitan, jadi skalanya masih skala 1:100.000 gitu. Untuk dia bisa mendownscale pixel dari pemodelan iklim itu sendiri, baik dari sisi
temperatur maupun dari curah hujan. Nah, kemudian yang kedua, masih sangat sedikit observasi data-data yang bisa dihasilkan dari observasi di level kota atau di level lokal. BMKG sendiri baru punya di ibu kota provinsi untuk stasiun pengamatannya. Jadi lack of data ceritanya kalau untuk di Indonesia. Kedua adalah tidak dalam melakukan kajian kerentanan itu tidak bisa dilepaskan dari pendekatan yang multidimensi, artinya multisektor. Jadi tidak hanya melulu ini masalah climate scientist, tapi juga ini juga masalah dari aspek keilmuan yang lain, bisa sosial, bisa ekonomi, bahkan kami dari komunitas perencana kota juga melihat ini sebagai suatu masalah baru. Yang ketiga adalah struktur governance kita ya, jadi tata hubungan antara pemerintah masyarakat itu dalam menyikapi, dalam memahami perubahan iklim ini juga harus banyak kita telaah karena masih terlihat dominasinya di elit. Jadi hanya sebagian kecil yang bisa melingkan masalahnya dengan konteks perubahan iklim. Yang berikutnya adalah proyeksi, keterbatasan proyeksi perubahan iklim itu sendiri yang harus banyak kita perbaiki metodenya. Nah, kenapa kemudian perspektif resilient itu menjadi penting? Karena adaptasi, konteks kajian kerentanan adaptasi itu membutuhkan perluasan konsep. Tidak hanya sekedar masalah dia bisa merespon dampak, tapi juga bagaimana dia bisa kemudian selain bertahan, tapi dia bisa menciptakan peluang-peluang untuk bisa hidupnya lebih baik sehingga dia bisa lebih berkelanjutan. Jadi penting membangun ketahanan atau kelentingan. Jadi kalau kita dipukul, kita bisa reflect terhadap pukulan itu ya, steady pada posisi kita, bahkan kita bisa lebih maju gitu. Itu perlu ada building resiliensinya. Jadi tidak hanya masalah dari built environment itu atau kota yang ekosistem yang ada. Nah, tidak hanya masalah di ekosistemnya, tapi juga di masalah sosial, dinamika sosial, tata kelola pemerintahan dan supply chain-nya ya, rantai keterkaitan antar elemen di dalam kota. Untuk itulah dibutuhkan pendekatan baru dalam perencanaan kota dan perancangan kota. Nah, inilah yang gap yang mau kami isi. Nah, berikutnya adalah kenapa perencanaan adaptasi menjadi pintu masuk untuk kita bisa memperkuat konsep resiliensi itu. Jadi saat ini yang terjadi adalah anthropogenic climate change. Jadi ada manusia juga menginduksi terjadinya pemanasan global, sehingga kita membutuhkan sesuatu yang baru. Tidak hanya melulu kita menerima apa yang alam kasih ke kita, tapi manusia yang berkontribusi terhadap alam juga bisa melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya memilih apa yang akan kita lakukan untuk beradaptasi, tapi juga bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam jangka panjang. Kesuksesan itu dalam arti keberhasilan kita dalam pembangunan. Makanya diskursus adaptasi juga dibawa ke dalam konteks pembangunan. Nah, dalam forum kajian pembangunan ini, makanya adaptasi juga bisa dilihat dari perspektif sustainable development itu sendiri. Faktanya juga memang banyak donors, agensi pembangunan yang terlibat di dalam kajian-kajian adaptasi ini. Yang kedua adalah pentingnya ada perencanaan adaptasi ini adalah dia bisa ditambahkan pada perencanaan yang sudah eksis, yang sudah ada. Misalnya di Indonesia kita sudah punya RPJM, kita sudah punya RT/RW, nah itu bisa ditambahkan. Bagaimana cara penambahannya, nanti kita ada case-case-nya. Yang ketiga adalah bahwa untuk bisa menghasilkan perencanaan adaptasi itu bisa melalui tiga
driver itu apa ya? 3 pemicu. Pertama, itu di level kota itu biasanya diawali dengan adanya tujuan atau visi dari kota itu. Ini ada contoh di Durban oleh Joan Carmen ini, profesor di MIT. Jadi dia ada menceritakan bahwa proses di Durban itu memang karena leadership dari si wali kotanya. Nah, di konteks yang berbeda untuk tingkat komunitas itu juga bisa dipicu oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memang berjuang untuk dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ini biasanya pada poor communities ya, pada masyarakat kelompok-kelompok miskin. Nah, pada level individu kita itu juga bisa kita buat semacam perencanaan adaptasi untuk memperkuat kelayakan kita dalam mengantisipasi. Misalnya gampangnya di pesisir itu rumah-rumah itu mulai ditinggikan lantainya, mulai dikasih karung-karung pasir gitu ya. Nah, itu bisa disebut perencanaan adaptasi apabila tindakan mereka itu lahir dari proses perencanaan mereka sendiri. Tapi yang terjadi lebih banyak akibat spontaneous adaptation, jadi spontan dia lihat tetangganya bikin begitu, dia ikuti juga. Nah, itu tidak bisa dikategorikan perencanaan adaptasi. Itu yang jadi salah satu tema disertasi saya nanti. Nah, apa key elemen dari perencanaan adaptasi? Secara cepat saja. Jadi pertama harus jelas dulu climate hazardnya apa yang mau kita respon. Yang kedua, dampak dari skala dampak dari hazard itu sendiri. Yang ketiga, kita harus bisa identifikasi non-climatic condition, itu artinya kondisi wilayah kita selain iklim, misalnya guna lahan, sosial ekonomi dan seterusnya. Yang keempat, harus ada tujuan yang measurable. Yang berikutnya ada waktu, dimensi waktu yang jelas, apakah ini short term atau long term. Dan yang terakhir, harus ada institusi yang kemudian bisa membuat atau menciptakan ruang agar proses perencanaan itu bisa berjalan, baik oleh publik maupun oleh private. Nah, institusi ini biasanya sangat terkait dengan regulasi, dengan kelembagaan, lembaga-lembaga bisa peranata sosial, bisa peranata formal seperti pemerintah, maupun resources yang mereka punya. Nah, salah satu temuan dalam literatur studi saya itu, saya nggak tahu background teman-teman umumnya dari planning apa enggak, tapi dari konteks sisi planning, jadi itu ada 3 tipologi sebenarnya di perencanaan adaptasi itu. Yang sektoral approach, kemudian ada yang kedua itu development planning approach, tadi mengkaitkan dengan sustainability development. Dan yang ketiga ada certain planning ya. Jadi rencana itu memang dibuat spesifik untuk adaptasi. Saya bisa bedakan dari yang tadi key elements tadi, dari driver sampai planning level. Tapi saya nggak tahu ini, saya rasa saya cuma menjelaskan ada 3 tipe aja. Nanti kalau mau lebih lanjut kita bisa berdiskusi. Nah, baru saya masuk ke rencana tata ruang itu sendiri. Ini contoh kasus kita di Pabean. Jadi bersama PD Undip dan didonori oleh UN Habitat. Jadi tata ruang itu sangat visible ya, untuk bisa menjadi alat dalam memprediksi, alat dalam mengantisipasi hal-hal yang kita prediksikan akan terjadi di masa depan. Ya, jadi tujuannya adalah keseimbangan dari ruang dan dinamika sosial yang ada. Nah, banyak sekali mainstream dari pendekatan-pendekatan perencanaan ya. Nah, salah satunya nanti yang mau kita angkat adalah perencanaan yang partisipatif di level komunitas. Tapi untuk itu saya mau jelaskan dulu
tata ruang di Indonesia atau perencanaan kota di Indonesia ini bagaimana. Mungkin sudah banyak yang tahu, saya hanya menjelaskan singkat saja. Jadi tata ruang di Indonesia itu bisa dibagi dalam berbagai variabel ya, bisa melalui sistem, jadi ada rencana tata ruang wilayah, ada rencana kota, bisa dari fungsi utama, kawasan lindung, kawasan budidaya, bisa dari batas administratif, ada nasional, provinsi, kabupaten, kota, bisa dari aktivitas kegiatan perkotaan dan kegiatan pedesaan, dan bisa dari nilai-nilai strategis ya, baik nilai strategis kota, provinsi maupun nasional. Nah, jadi kita bisa bermain di berbagai dimensi ini untuk memention tadi climate change adaptation. Nah, sistemnya gimana? Nah, jadi harusnya ada interaksi. Dulunya di 2492 itu sangat hierarkis ya. Jadi nasional memberikan arahan ke provinsi, provinsi memberikan arahan ke kabupaten kota. Tapi sekarang dengan 26/2007 dia hierarkis komplementer. Artinya yang kabupaten kota juga bisa memberikan input ke provinsi dan provinsi ke nasional. Nah itu di level tata ruang, rencana umum tata ruang. Nah kemudian di rencana detailnya di level nasional kita juga bisa menyusun rencana tata ruang pulau, rencana kawasan strategis nasional. Di level provinsi ada rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, tergantung dari nilai strategis dan skala dari kestrategisannya tersebut. Nah di level perkotaan yang menjadi fokus kita, nah ini ada rencana tata ruang kota, jadi SP itu spatial planning ya. Nah, di rencana tata ruang itu juga dibagi lagi menjadi berbagai skala ya. Jadi ada rencana tata ruang kawasan perkotaan di dalam kabupaten, ada rencana tata ruang bagian dari kabupaten itu bisa kecamatan, dan ada rencana tata ruang kawasan strategis perkotaan, dan ada rencana tata ruang kota. Jadi intinya kita bisa bermain di berbagai level, bisa di level makro dan bisa di level mikro. Itu makanya fit antara kajian dari kerentanan dengan rencana tata ruang. Nah apa substansinya? Sebenarnya cuma ada dua yang penting, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Yang struktur ruang mengatur bagaimana sistem permukiman, struktur ruang mengatur sistem permukiman dan infrastruktur yang melayani permukiman tersebut. Itu juga sudah dibagi, ada transportasi, energi, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan, serta sumber daya air dan drainase. Sedangkan rencana pola ruang mengatur mana yang dikonservasi atau dilindungi dan mana yang menjadi kawasan budidaya berdasarkan pertimbangan ekosistem servicesnya, kegiatan sosial, kegiatan budaya, ekonomi, dan security. Nah, inilah yang kemudian harus diwarnai dengan climate change adaptation tadi. Nah, bagaimana sebenarnya kajian kerentanan adaptasi itu bisa mempengaruhi proses perencanaan tata ruang? Jadi umumnya perencanaan tata ruang itu prosesnya dibagi ke dalam 3 bagian penting ya. Jadi proses data collection, data processing dan analisis, serta konsepsi perencanaan. Nah, di dalam contoh ini yang kita ambil sudah ada memasukkan data iklim dan bencana ya. Jadi kalau kita lihat di yang garis merah ini, dan data kebencanaan. Jadi sudah ada sebenarnya inisiatif untuk memasukkan data ini. Dan di dalam Permen PU 20 RDTR, Permen PU 18 RTRW Kota juga sudah memasukkan perlunya data iklim. Tetapi data iklim yang seperti apa itu memang tidak didetailkan, karena akan sangat beda. Misalnya bicara curah hujan, apakah kita hitung rata-rata bulanan atau rata-rata musim, kaitannya dengan apa, dengan drone, nanti
Ini yang belum difikskan di dalam permen itu. Yang kedua adalah di data pengolahan datanya. Nah, di sini masih sama sekali tidak ada kajian kerentanan dan kajian risiko iklim itu ya. Jadi di sini masih seputar kajian fisik dan kajian sosial ekonomi. Nah, inilah ruang yang mau kita masuki sebenarnya dengan best practice kita di VAA ini, Vulnerability and Adaptation Assessment, serta Risk Mapping dan Assessment. Kita udah punya contohnya. Nah, berikutnya adalah di konsepsi rencana kemudian harus bisa dimention dengan paradigma adaptasi tadi. Jadi adaptasi itu tidak hanya sekedar merespon masalah saat ini, tapi juga bagaimana kita bisa meng-create masa depan, keberhasilan masa depan dalam perubahan iklim. Ada dua cara. Pertama, bisa embedded atau melekat di dalam proses perencanaan, dan seperti tadi saya kasih contoh. Jadi kita hanya tinggal menambahkan data, memperkuat proses pengolahan datanya, dan di perencanaan, konsepsi perencanaannya ya. Jadi pertama, untuk climatic datanya harus diperkuat dengan data rainfall, temperatur, perbedaan temperatur. Kalau dia di pesisir juga harus ada temperatur permukaan air laut, tidak hanya suhu permukaan udara daratan. Kemudian ada juga high tide atau gelombang pasang yang harus kita perhatikan. Di data processing kita juga harus melakukan kajian atau analisis proyeksi dan juga sejarah dari perubahan iklim itu. Sayangnya data-data di Indonesia ini tidak terlalu bagus, tapi historicalnya 20 tahun kita masih ada di Indonesia. Tapi untuk 150-100 tahun itu hanya beberapa kota tertentu. Dan proyeksinya sebaiknya juga disesuaikan dengan proyeksi jangka dimensi waktu pembangunan. Bisa jangka panjang 25 tahun, bisa 20 tahun, bisa jangka pendek 5 tahun. Tetapi proyeksi ini sebaiknya memang untuk jangka panjang karena tadi keterbatasan dari climatic datanya. Nah, yang ketiga adalah analisisnya itu harus menyertakan kenaikan muka laut, kekeringan, banjir, dan juga adalah kajian risiko. Nah, baru di konsepsi rencana kita harus menambahkan apa tindakan-tindakan adaptasi yang harus ada dan bagaimana pembiayaan adaptasinya atau berapa pembiayaan adaptasinya, sehingga kita bisa cari tahu bagaimana membiayainya. Jadi harus ada adaptation costing di sana. Nah, tipe yang kedua atau cara kedua adalah mensinkronize adaptation plan ke tata ruang. Jadi misalnya kayak DKI sudah punya RT/RW DKI. Nah, kita susun rencana adaptasinya, baru rencana adaptasi itu kemudian menjadi komplementasi dari RT/RW-nya. Karena kalau sudah perda biasanya sulit untuk dari segi birokrasinya untuk memperbaiki redaksional. Jadi dilampirkan sebagai aneks atau lampiran. Tetapi pada kota-kota yang sudah selesai proses perencanaannya tapi belum diperdakan, itu masih bisa disinkronkan redaksinya di dalam peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah. Jadi sinkronasi itu bisa pertama dari tujuan perencanaannya, sebaiknya harus ada sound resilience-nya, jadi ada indikator-indikator resilient yang bisa masuk. Di structure plan-nya atau di rencana strukturnya juga harus menambahkan ada infrastruktur adaptasi. Misalnya kalau di Jakarta ada seawall dan seterusnya. Di rencana pola ruangnya juga ada mempertimbangkan nilai resiko dari zona-zona yang ada. Di pemanfaatan ruangnya, ketentuan pemanfaatan ruangnya juga harus menambahkan pembiayaan adaptasi dan pengelolaan adaptasinya, bagaimana adaptasi itu kemudian bisa dijalankan, mekanismenya seperti apa. Dan terakhir pada pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi peraturan zonasi ada aturan khusus mengenai zonasinya. Nah, ini memang sangat tata ruang ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini saya coba lihat dari Jakarta. Jakarta ini
menurut proyeksi yang dilakukan oleh World Bank melalui JD Project, itu kira-kira nanti inundasinya atau tergenangnya Jakarta itu kira-kira seperti gambar ini. Jadi dominannya di utara dan di timur. Nah, menurut assessment dari Firman et al, di mana saya juga menjadi bagian dari penulis ini, pertama kita lihat Jakarta itu tidak punya langkah yang konkret ya untuk mengatasi problem dampak perubahan iklim. Pemerintah DKI fokus pada program-program yang reaktif daripada program-program yang antisipatif. Kemudian masih tidak hanya lamban tapi kurang respon yang diberikan karena keterbatasan baseline datanya, ya. Dan sehingga riset-risetnya pun sedikit. Ya. Yang keempat, rencana tata ruang DKI itu hanya mempertimbangkan analisis dari hazardnya atau bahayanya, tapi belum menjelaskan atau menguraikan level dari kerentanannya. Ya, itu yang hasil assessment kita. Dan di Jakarta tidak hanya mengenai impact of climate change, tapi juga land subsidence atau penurunan muka air tanah. Ini skenario yang dibuat oleh Profesor Sofwan Hadi dari ITB dengan skenario maksimum untuk di 2050. Jadi tergenangnya sampai di jalan tol gitu ya, kira-kira jalan tol Priok gitu ya. Nah, jadi direcognize oleh World Bank juga bahwa bahaya utama Jakarta adalah sea level rise dan rock atau banjir dari laut, gelombang laut. Tetapi juga ada land subsidence yang kemudian meningkatkan kerentanan dari Jakarta itu. Artinya PR-nya kemudian analisis kerentanannya tidak hanya perubahan iklim, tapi juga masalah urbanisasinya atau pengelolaan dari tata ruangnya. Nah, kita coba fokus pada ini belum fokus. Jadi selain land subsidence juga ada masalah kemiskinan. Nah, ini juga menjadi problem. Kita fokus di penjaringan studi kita bahwa direkomendasi oleh berbagai pihak bahwa masyarakat miskin di Jakarta extremely vulnerable, jadi sangat rentan terhadap bahaya. Tetapi juga di satu sisi mereka memiliki ketahanan yang luar biasa. Artinya kita nggak tahu lah gimana caranya mereka bisa bertahan terus puluhan tahun. Nah, itulah yang menjadi faktor yang harus kita cermati dalam perencanaan. Nah, kemudian apa yang bisa kita temukan dari berbagai hasil studi kita, ini dari teman-teman yang di kelompok pemetaan spasial. Ternyata kalau kita lihat di peta ini, kalau bisa kita lihat yang warna biru, bentar saja khusus. Nah, ini. Jadi ini ada berbagai studi yang kemudian kita overlaykan ya. Pertama dari yang orange ini, itu dari BRKP, hasil pemodelan sea level rise dengan metode USGS ya, Tiller-Hamler ya. Ini hanya kerentanan fisik yang diukur, ada 5 variabel dari high tide, angin, pasang surut, gelombang pasang dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang biru muda itu adalah simulasi banjir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, itu biru muda. Sedangkan yang merah itu ada risiko banjir. Nah, ini juga dari Pemda DKI, BPPD-nya DKI. Nah, yang biru tua itu adalah hasil overlay-nya. Jadi bayangkan hasil overlay dari ketiga instansi itu hanya sekecil ini, yang direkomendasi sebagai yang mengalami bahaya banjir. Nah, jadi
bisa dikatakan bahwa data yang kita gunakan kalau kita melakukan pendekatan kuantitatif akan misleading, ya, tidak cukup kuat, tidak cukup memuaskan untuk kita coba aplikasikan di level kecamatan maupun kelurahan, bahkan di level kota seperti Jakarta Utara. Nah, ini jadi concern-nya. Nah, kemudian apa yang kemudian kita lakukan adalah lesson yang kita dapat, kita membutuhkan insight dari orang-orang yang berlokasi atau bertempat tinggal di tempat-tempat vulnerable itu, untuk kemudian kita ikutkan di dalam proses kajiannya. Jadi tidak hanya mengkonfirmasi, tapi juga mengikutkan dia dengan persepsi dia, dengan pemahaman dia, bagaimana menentukan kerentanan itu. Sehingga konsekuensi terhadap kerentanannya harus ada infrastruktur pengendalian banjir, harus ada merencanakan land use-nya, dan ketiga adalah mengaplikasi zoning regulation. Nah, kalau kita belajar dari FEMA ini Federal Emergency Management Agency di US, bahkan mereka ada aturan terhadap special flood hazard area. Jadi kalau di kita juga kita sudah lakukan yang namanya floodplain zone, zoning regulation di floodplain zone. Bedanya kalau di sana sudah mengikutkan perusahaan asuransi untuk bagaimana masalah penilaian dan masalah klaimnya dan masalah kompensasinya terhadap itu. Nah, kalau kita belum, masih kajian-kajian dari pemerintah. Jadi di dalam daerah yang sudah ditetapkan sebagai floodplain zone itu kemudian berlaku aturan-aturan spesifik yang kemudian tidak dengan gampang orang bisa merenovasi bangunan atau membangun bangunan baru. Nah, inilah yang belum ada di kita. Dan ini yang kita advokasi ke pemerintah DKI melalui kegiatan kita yang tahun ini. Jadi harus ada aturan khusus terhadap zona-zona yang sudah ditetapkan berdasarkan kajian kita sebagai floodplain zone atau daerah banjir. Sehingga kita harapkan nanti ada specific treatment pada zona-zona itu. Nah, kemudian apa yang kemudian menjadi masalah adalah tadi kembali lagi masalah data. Kemudian yang kedua adalah sangat teknikal sekali cara menghitungnya, sehingga terkadang butuh data-data dan butuh kepakaran yang luar biasa, gitu maksud saya. Jadi tidak cukup hanya climate scientist saja, tapi climate scientist yang sudah experience dengan berbagai fenomena perubahan iklim. Yang ketiga, yang kita rasakan waktu mengkaji itu adalah persepsi atau hasil dari kajian saintis itu ternyata tidak sebangun atau tidak sama dengan yang dipahami oleh masyarakat vulnerable itu. Jadi menurut kita satu dengkul itu sudah high risk, sedengkul itu sedengkul orang dewasa maksudnya. Menurut mereka biasa saja. Jadi kemudian floodplain zone-nya itu jadi berbeda. Nah, ini yang kemudian perusahaan-perusahaan asuransi yang juga ada koleg kita di PEM juga, itu kemudian insurability-nya menjadi bias gitu. Nah, itu makanya di Indonesia ini treatmentnya agak beda, nggak bisa sama dengan negara-negara lain. Nah, yang berikutnya yang kita bisa dapat, pelajaran yang kita dapatkan bahwa arti dari kerentanan itu dari persepsi kita sebagai saintis itu belum tentu menjadi yang terpenting, menjadi yang terpenting yang pernah dirasakan oleh orang-orang itu. Jadi misalnya gini, menurut kita mereka sudah puluhan tahun tergenang, menurut kita ini harus segera direlokasi atau ini harus segera diatur. Tapi yang dialami oleh mereka tadi, mereka merasa
it's not so seriously problem for them. Nah, ini yang menjadi juga concern kita, kok beda banget gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita harus tahu pengalaman itu. Jadi kalau di metode riset itu harus ada orang historinya, supaya kita mengerti betul bagaimana itu bisa terbentuk di sistem nilai mereka. Kita nggak bisa memaksakan gitu loh intinya. Karena mereka yang melalui hidupnya sehari-hari di daerah itu, yang kita klaim sebagai daerah flat, plain A1. Nah, yang terakhir yang kita bisa dapatkan adalah ini saya kutip dari juga artinya hasil yang kita dapatkan kita sandingkan dengan pendapat si Rabe. Ini ada satu seminar di Palembang terkait perencanaan kota untuk adaptasi ini, bahwa kita seharusnya fokus pada tradisi-tradisi yang sudah lama ada di masyarakat kita, dan fokus pada pengembangan kapasitasnya untuk kemudian vulnerable group ini kita leverage atau kita angkat menjadi dia bisa lebih resilient. Itu kuncinya dari seminar itu. Si Rabe ini penulisnya. Nah, jadi dari serangkaian yang tadi sudah kami lakukan, kami kemudian mengindikasikan perlu penelitian lebih lanjut bahwa perencanaan kota yang berada di dalam era perubahan iklim sekarang ini membutuhkan transdisciplinarity approach. Jadi tidak hanya sekedar interdisciplinary. Jadi tidak hanya sekedar saya planner, Pak Komara ekonomi, Pak Yopi misalnya sosial, tidak hanya sekedar itu. Tetapi juga orang-orang yang direncanakan, wilayahnya yang direncanakan oleh kita harus ikut menjadi tim dari perencanaan itu. Ini saya kutip dari Haberly. Different academic discipline working jointly with practitioners to solve a real world problem. Jadi kita masyarakat yang rentan dan perusahaan-perusahaan industri yang memiliki interest terhadap daerah-daerah situ. Jadi kira-kira begitu. Nah, ada satu buku ini yang juga menarik, Transdisciplinary Joint Problem Solving. Yang ini yang saya pelajari sebenarnya waktu saya di PON itu. Jadi saya juga dipengaruhi juga oleh mereka. Tapi saya pikir cocok juga gitu. Nah, ini yang harus dicoba kalau menurut pendapat saya. Jadi bukan promosi, Pak, tapi memang setelah mengalami perjalanan 5 tahun. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau bahasa yang saya gunakan terlalu teknis planning, karena memang saya berangkat dari praktisi perencana yang kemudian masuk riset ya Pak, dan kemudian diminta mengajar. Jadi semoga bisa memberikan sedikit warna bagi teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bung Adi, sangat menarik sebagai planner tadi. Kemudian kalau kita lihat tadi mulai dari isu climate change, kemudian masuk ke spasial, kemudian masuk ke sedikit mengenai sistem planning, misalnya kebijakan yang ada di Indonesia, kemudian mulai ilmu spasialnya masuk tadi, tata ruangnya. Tapi yang menarik di ujung-ujung terakhir, waktu mengaplikasikan berbagai vulnerability atau kerentanan terhadap masyarakat lokal ya. Kita masih ada waktu nih, cukup ya. Mungkin saya ingin silakan dulu teman-teman yang ingin mengeksplor. Kalau pernah ada research, misalnya nih perumahan, kebetulan saya lagi diminta untuk RDP 4 atau apa? RP4D, sorry. Termnya aja belum pasti. Atau juga kaitannya dengan sosial ekonomi atau apa. Silakan Pak. Mungkin untuk ini bagi yang belum pernah sebutkan namanya dari mana.
Tar nggak bunyi tar. Bisa. Soalnya direkam. Masuk YouTube. Sama aja harus kesana aja bukan. Ya, selamat siang. Nama saya Ananda. Saya dulu mahasiswanya Pak Komara dari MKPF MUI. Sekarang udah kolega ya. Soalnya konsultan. Iya. Jadi kalau saya melihat tuh yang dari climate change itu di sisi, kalau saya lihat dari sisi perubahan pola permukiman itu sendiri, dulu saya juga pernah melakukan suatu penelitian tentang perubahan perilaku hunian di daerah Semarang. Waktu itu tentang adanya rok di sana. Nah, yang mulai hunian yang pertamanya satu lantai, terus lama-lama mereka tinggikan terus, dan kemudian diikuti juga dengan perubahan cara mereka mobilitas. Jadi dulu yang mereka bisa lewat jalan setapak, sekarang memang bisa lagi. Nah, itu juga berpengaruh terhadap infrastruktur. Kalau saya kembali lagi ke Jakarta, itu kayaknya ini hampir sama, polanya hampir sama kayak yang di Semarang gitu. Itu terutama di Jakarta Utara, itu adanya rok. Nah, kalau saya pikir sih di Jakarta itu mulai terjadi, kalau banjir di Jakarta udah mulai dari zaman dulu ya. Kalau saya baca itu udah dari zaman penjajahan Belanda, itu memang sudah emang terjadi banjir karena ketinggian tanahnya itu hampir sama dengan ini airnya, begitu juga dengan landscape-nya. Apakah yang saya ingin tanyakan, apakah climate change ini sangat mempengaruhi dengan pola perubahan permukiman itu? Karena saya melihat di Jakarta sendiri memang udah polanya seperti itu. Dan nanti kalau saya pikir sih balik-baliknya nanti juga ke ketaatan akan pemerintah dan masyarakat dalam mengikuti RT, RW dan RDTR yang sudah dibikin. Soalnya kebanyakan permasalahan kan RDTR, RT, RW memang dibikin, tapi nggak ada dilaksanakan, cuma jadi dokumentasi numpuk gitu aja. Dan seperti itu. Terima kasih. Sudah? Nggak bisa. Cek sama. Nah, bisa. Jadi terima kasih ya Anda ya. Jadi kalau perubahan perilaku hunian ya, jadi memang kita tidak spesifik melihat ke dalam satu housing atau satu settlement, tapi bisa kita sharingkan dari apa yang sudah kita kumpulkan selama riset ini. Pertama itu di Jakarta itu begini, masalahnya kalau banjir itu sudah dari tahun lalu, dan benar juga sudah ada master plan-nya terhadap pengendalian banjirnya, itu semua benar. Yang tidak benar adalah kemudian ada yang dua faktor, reklamasi di penjaringan yang kita dapatkan yang tidak memasukkan unsur dari pengendalian banjirnya. Jadi waktu dibikin pengendalian banjirnya, reklamnya ini tidak dalam satu konsep menyeluruh kayak sekarang, tapi sporadik, istilahnya incremental, terpisah-pisah ya, terpisah-pisah. Nah, kedua adalah perilaku masyarakatnya. Jadi seperti diketahui, Jakarta ini penuh dengan masyarakat yang tanda kutip urban, migran yang karena ini di akademik, jadi saya bisa bilang tidak legal rumah-rumahnya. Ya, kita ada peta juga masalah rumah-rumah.
Nah, karena ketidaklegalan mereka itu, kemudian mereka membangun rumah-rumah yang juga tidak permanen. Mungkin tidak seperti Pak Isti yang bangun rumahnya sudah permanen gitu kan. Ini rumahnya sembunyi-sembunyi di balik-balik dari kawasan industri itu. Nah, yang memperburuk adalah masalahnya kalau terkenal tapi daerahnya tidak build up, bukan perumahan, bukan permukiman, bukan industri, bukan apa, ya kan nggak apa-apa ya. Tergenang aja gitu kan, karena itu memang sudah daerah yang disiapkan untuk nampung air, misalnya bisa makro, bisa lake, bisa itu, bisa apa. Nah, daerah-daerah yang seharusnya itu kemudian didiami oleh rumah-rumah ini. Kemudian itu kan menjadi masalah karena menyangkut kehidupan manusia dan negara wajib melindungi segenap rakyatnya gitu kan, kira-kira begitu. Nah, jadi pola permukiman yang di Jakarta sangat betul tidak ada kontrol, tidak ada kontrol dari Jakarta. Kalau saya bisa bilang, kalau di konteks penjaringan dari era tahun 1990-an, khususnya 1998, disitulah semakin padat rumah-rumah itu. Jadi kayak di RT 17, itu ada di RW 7, itu dikatakan oleh RT itu dari tahun 90 sampai sekarang sudah 200 kakak, 200 house ya. Dan tadinya paling cuma 50. Dan mereka juga punya strategi. Nah, ini mungkin menarik dari strateginya. Mereka tidak mengisi dulu di pinggir jalan, tapi yang agak-agak jauh, karena itu sembunyi dulu mereka. Mereka bilang mereka harus sembunyi, karena kalau di pinggir jalan gampang untuk disuruh bubar. Nah, pola-pola seperti inilah yang kemudian tadi di dalam satu paparan saya, sebenarnya dampak perubahan iklim kalau banjir pada daerah-daerah yang sudah memang kita siapkan untuk misalnya situ mangrove itu memang tidak ada masalah dan memang sudah bisa diproyeksikan oleh pengendalian banjir itu. Tapi kemudian adanya tadi masalah yang lebih besar, migran yang tidak bisa kita kendalikan, pola housing mereka juga tidak ada rumah susun sewa yang mereka bisa pakai gitu. Nah, itu kemudian menciptakan semakin vulnerable-nya. Jadi kalau di rumusnya itu kan risknya itu sama dengan exposure dikali vulnerability per capacity kan. Jadi vulnerability ini salah satu variabel itu miskin, Pak. Jadi R-nya ini semakin meningkat karena dia berada pada yang miskinnya meningkat. Yang kita indikatorkan dengan SLAM tadi. Nah, mungkin yang menarik adalah pola SLAM. Mungkin di Semarang atau di Jakarta, mungkin saya tidak tahu dan saya bukan concern saya di situ. Apakah pola SLAM ini kemudian tidak bisa kita atasi bertambahnya SLAM ini? Kalau di Jakarta udah pasti tidak akan terjadi lagi karena sudah padat, sudah habis tanahnya, jadi tidak akan terjadi lagi. Tapi yang ada sekarang adalah bagaimana memanage ini. Ada beberapa best practice seperti SUP ya, Slum Upgrading Facility, SKIP, improvement program itu dijalankan. Jadi menurut saya meningkatkan resiliensinya adalah pada housingnya itu sendiri. Jadi itu yang masih PR besarnya kalau menurut saya di dalam konteks Jakarta. Nah, kalau masalah relokasinya sebenarnya itu sudah seringkali didorong, tapi sulit sekali mereka pindah karena seperti di Penjaringan itu sudah ada satu rusun Nawa yang dibangun 4 lantai, yaitu oleh Pak siapa itu Dinas Perumahan Jakarta, Pak Romel. Nah, tapi itu juga menjadi isusnya. Kenapa? Karena tadinya disiapkan untuk teman-teman yang di Waduk Pluit. Kalau di peta saya itu yang di daerah sebentar ya. Nah, yang di Waduk Pluit ini, nah di sepanjang merah ini housing ya. Nah, di sepanjang ini untuk dipindahkan ke daerah sini nih ada sudah ada rusun. Tapi kemudian menjadi masalah karena kecemburuan ya, itunya di RT berapa, yang masuk RT berapa, itu horizontalnya. Kalau masalah vertikalnya
katanya bebas aja yang boleh, yang penting ada uang sewanya bisa masuk gitu. Nah itu masalah-masalah klasik ya kalau gitu. Jadi menarik kalau memang bisa bisa Mbak Nindya dan teman-teman juga melihat itu pola di Jakarta itu seperti apa. Gitu Pak. Sebelum yang lain ya, saya pengen nanya juga. Gini, itu ada di bahan firman et al. Itu kan Jakarta doesn't have concrete step to tackle problem. Government focus on reactive and so on and so on. Artinya betapa kita sebagai warga Jakarta memang sangat sebel sama pemerintah DKI. Misalnya begini, hari-hari ini bukan dalam konteks climate change itu, tapi misalnya macet itu makin gila misalnya. Maksud saya begini, saya lagi mengepil, tapi ini mungkin perlu para ahli lebih banyak lagi. Segala kan dari ITB dia masuk ke daerah disaster, tetapi kemudian policy intervention apa, sehingga kalau with policy, apakah itu dibangun infrastruktur atau policy dan lain-lain, itu ada cost-nya, but benefit-nya juga ada. Ya. Jadi with and without suatu intervention. Maksud saya begini, sama di Jakarta kemacetan, itu dengan kemacetan yang menggila-gila itu, orang stres, buang waktu, bensin dan lain-lain, itu kalau dihitung monetary value-nya sekian T per hari misalnya. Nah, orang baru tersadar tuh. Enggak, maksud saya, jadi sehingga si pemerintah atau siapapun yang berkepentingan wah ini harus ada intervensi. Maksud saya itu ya ada sih satu dua terkadang saya dengar ini ongkos dari Pak JK pernah, ini sebetulnya pemborosan BBM yang ada yang di Jakarta itu sekian T misalnya. Di dalam kerentanan climate change juga gitu ya. Nah maksud saya begini, dari segi planning ya, ini kan biasanya isu-isu gini lebih jangka panjang. Nah saya ingin mengkaitkan dengan kepolitikan Pemda, Pemkot ya, yang juga sangat 5 tahun gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi Foke sekarang kan di masa mau keduanya itu dia bangun gila-gilaan tuh. Artinya duit tuh ada, ya kan? Duit ada. Cuman apakah benar dengan kebijakan itu tuh memang diskusinya. Tapi maksud saya begini, karena ini jangka panjang, kemudian memang memerlukan para ahli untuk berani dipakai exercise, pakai asumsi, tapi ada angka gitu. Sehingga, waduh, ini samalah dengan kebakaran ini. Sebetulnya loss dari kebakaran itu dengan tidak ditata itu seperti apa? Jadi maksud saya cost benefit, saya ingin kira-kira ilmu-ilmu seperti ini kalau kita ingin perluas, Saud kan dia kebencanaan ya, tapi apa? Urban disaster lah di dalam konteks yang luas. Saya pernah didorong-dorong oleh teman-teman ITB, yuk kan ekonom harusnya bergerak ke sana untuk memunculkan angka-angka itu, sehingga wah ini kalau tidak ada intervensi ini sebetulnya pemborosannya gila-gilaan. Jadi itu satu ya, sejauh mana ilmu itu bisa kita kembangkan yang cost benefit dalam artian itu. Yang kedua, tadi saya melihatnya si Foke itu duitnya ada itu DKI gitu. Sehingga kalau ingin mengawal suatu ya kaitannya dengan climate change lah, kaitannya dengan permasalahan kota yang sifatnya terkadang puluhan tahun ke depan ya, seperti BKT itu udah bagus nih. Itu mengawalnya gimana dari segi planning? Kalau maksud saya itu memang perlu ada sekelompok yang misalnya gini, si istrinya Munir kan bilang sampai mati saya akan perjuangkan untuk membuka tabir Munir. Itu kelompok-kelompok menekan seperti itu harus ada. Nah maksud saya dalam konteks ini tentunya juga memang akademisi ya. Cuman ini di dalam konteks pengawalan dari segi planning itu gimana? Jadi dua isu satu aja. Ada lagi kan yang ingin downgrade isu yang saya lemparkan? Mungkin itu dulu dijawab. Sorry. Saya nggak tahu misalnya ini ada Mbak Lydia yang ahli paling nggak sumber daya
alam ya, sejauh mana misalnya di kota itu tergerus juga. Ya memang nggak bisa sih kalau kota jadi basis agriculture misalnya. Ini konflikting juga ya. Baik, ada 2 poin Pak yang saya mau raise juga isinya terkait dengan Pak Komara. Pertama, jadi memang mungkin dikuantifikasi karena ada satu term namanya adaptation costing ya, perhitungan biaya adaptasi. Tapi karena saya orang planning, maka saya stop sampai planning ya, dan programming. Tapi sebenarnya ada satu step namanya adaptation costing. Jadi kalau teman-teman lihat rumus risk ini, jadi concern kita di risikonya ya. Jadi kerentanan itu part of risk ya. Jadi kalau kita bisa menghitung risiko, kemudian kita bisa tahu social cost-nya berapa, benefit-nya berapa. Nah, risk itu rumusnya tuh simple, hazard kali vulnerability bagi kapasitas. Itu sudah ada hitungannya dan kita pernah lakukan, tapi pada meso level, pada provinsi level. Jadi di daerah-daerah yang berisiko tinggi, kemudian kita bisa hitung berapa bangunan yang menjadi risiko tinggi itu dan berapa tidak hanya loss tapi damage-nya. Jadi kemungkinan kalau dia rusak berat atau dia terlindas banjir. Itu dari perhitungan sejarahnya. Sayangnya saya nggak bawa di sini. Ada di sini, tapi nggak ada linknya. Intinya itu bisa Pak, bisa dilakukan CBA itu. Nah, yang tadi yang saya sampaikan, kalau dibawa ke level komunitas, ketika terjadi disaster, nah itu yang menjadi beda perhitungannya, karena dia kemudian melihat dari persepsi dianya gitu ya, bukan dari persepsi pemerintah sudah punya standar kayak bangunan dan seterusnya. Jadi untuk penyiapan dana tanggap darurat dan dana post recovery itu sudah bisa dirancang dari sekarang, dari perencanaan, dan itu ada metodenya. Bahkan salah satu anggota riset kita yang di Raka itu sudah ikut pelatihan tentang FORIN namanya, Forensic Investigation on Disaster Accounting gitu ya. Nah itu juga banyak sekali metode-metodenya. Jadi saya pikir sangat mungkin ini untuk dikembangkan, mungkin teman-teman di ekonomi atau teman-teman di manajemen Pak ya. Ya salah satu lulusan kita juga kan yang di Kyoto, si Andi itu kan juga tentang post disaster cost ya, terutama untuk logistik movementnya ya. Nah sangat mungkin. Nah sekarang tinggal bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita eager untuk situ ataupun kapasitas untuk itu. Kemudian yang kedua, masalah institusinya atau governance-nya. Ketika rencana itu sudah ditetapkan, bagaimana kita mengawalnya. Nah, ini menarik. Tapi saya nggak mau terbawa ke dalam apakah Foke atau Jokowi saat ini. Makanya saya pakai baju garis-garis, jadi netral. Kalau Pak Komara mungkin agak sedikit nggak netral ya. Selalu kotak-kotak. Ide itu udah banyak Pak sebenarnya, tapi sekarang adalah komitmen atau kemauan politiknya, mau nggak dikawal gitu kan? Karena kita sudah pernah mengusulkan namanya komisi perencanaan di profesional dan akademisi serta masyarakat. Jadi kalau teman-teman supaya tahu, kalau di Jakarta itu sudah ada TPAK, tim penasihat arsitektur kota. Salah satunya juga ada dosen kita ya kan? Nah, tapi mereka mengakses ketika ada proposal datang gitu. Jadi sudah pada level mau dibangun. Padahal sebenarnya levelnya masih ada izinnya dulu. Dikasih nggak izinnya? Nah, di situ harusnya masuk. Tetapi semua itu sebenarnya sudah bisa tidak perlu lagi asal zoning regulationnya sudah diketok. Kalau teman-teman tahu, RDTR dan peraturan zonasi yang ada di Jakarta itu masih diudak-udak di Dinas Tata Ruang dan di DPRD. Kenapa? Karena kalau itu sudah ditetapkan, kita tidak perlu lagi mengurus izin yang berbelit-belit. Karena kalau sudah ada zoningnya, misalnya Pak Komara mau mengembangkan ini menjadi 8 lantai gitu ya.
perkotaan ini 8 lantai. Cukup lihat websitenya Dinas Tata Ruang itu, lihat zona ini kodenya apa, aturan dasarnya apa, aturan intensitasnya apa, dia bisa udah propose kegiatannya apa. Tetapi banyak sekali yang tidak mau itu terjadi, Pak. Nah ini persoalan, Pak. Jadi bukan persoalan di sainsnya. Kalau kita dari perencana sih sudah buat sedemikian rupa agar tidak terjadi transaksi yang tidak perlu, gitu kan. Tetapi transaksi yang tidak perlu ini ternyata diperlukan oleh banyak orang juga. Nah ini jadi problemsnya. Makanya kalau ada gubernur yang baru, entah mungkin enggak, karena kan janjinya APBD sampai di kantor Hansip katanya, mungkin bisa ke sana perubahannya. Tapi intinya di sana pengawalan itu iya. Nah terus bagi teman-teman yang ada di sini aja, saya ambil contoh simpel. Pernah misalnya Pak Abdul tinggal di mana, Pak? Sekarang Jakarta Barat. Pernah nggak lihat rencana guna lahannya di daerah Bapak? Nah, jadi sebenarnya kalau kita yang udah punya knowledge harus bisa melihat sendiri daerah kita itu daerah apa, housing atau daerah RPH jangan-jangan. Sehingga kontrolnya juga lahir dari kita. Misalnya tetangga kita saking kayanya dia bangun 4 lantai, rumah kita cuma gubuk gitu kan. Ini juga ada aturannya, bahwa ketinggian dan kepadatan bangun itu juga ada. Nah mekanisme untuk menyalurkan protes kita juga sudah ada. Tetapi kembali lagi ke awareness dan tadi sosialisasi terhadap aturan ini memang luar biasa disosialisasikan secara terbatas gitu. Itu persoalannya. Ya, kayak saya bicara gini, dibatasi nih undangannya, orang itu juga. Nah kira-kira gitu Pak. Tapi tetaplah kita bersemangat ya. Kalau nggak bersemangat nanti susah. Gitu Pak. Silakan. Jadi mesti dicek tuh rumah Eko Patrio yang 4 lantai jadi 2 lantai. Saya baru lihat di TV. Silakan Pak. Lid. Oke. Kadang saya berpikir gitu ya, itu kenapa Jakarta itu seperti nggak jelas sangat banyak problemnya dan juga nggak usah Pak, udah keras. Oke. Itu karena memang returns dari banyak kegiatan itu sangat tinggi, outweigh the cost. Jadi semiskin apapun ya dia akan lebih baik kondisi ekonominya dibandingkan dia di desa tapi tidak ada flooding, tidak ada nyamuk, etc. Saya pikir masalahnya bukan di Jakarta, tapi masalahnya adalah kenapa di tempat lain returns-nya tidak sebesar Jakarta. Jadi kalau kita mengubah Jakarta itu it's not going to solve the problem. Selama tempat-tempat lain tidak dibuat seatraktif atau memiliki return seperti bila tinggal di Jakarta. Dan saya juga agak ragu ya dengan memberikan berbagai, ini kan subsidi ya, kalau kita melakukan relokasi terhadap orang miskin, memberikan rumah dan sebagainya, apakah itu lebih tepat dibandingkan misalnya ya di luar Jakarta kita membuat atraktif, karena menjadi semakin atraktif gitu di Jakarta dengan segala fasilitas yang baik. Bayangkan dengan macet sekarang saja orang sudah masuk. Kalau tidak masuk, tidak macet, bagaimana banyaknya? Gitu. Dengan kondisi sekarang yang very high cost aja orang merasa bahwa returns-nya cukup tinggi untuk dia bisa harus mengalami itu. Kecuali saya tidak tinggal di Jakarta. itu aja. Jadi komen? Ya. Nah yang ini saya suka nih pendapatnya. Jadi kalau boleh saya tarik ke dalam pemahaman gue ya Mbak Lydia. Jadi dulu ditanya sama saya, kenapa kamu konsentrasinya di kota gitu kan? Kenapa nggak di desa gitu? Pertama saya bilang kalau saya di kota ada kegiatan saya cuma ke airport di hotel yang enak gitu ya. Karena saya di desa, di suatu desa Kalimantan Tengah,
sudah banyak nyamuk, capek lagi. Itu kira-kira. Makanya kemudian kota itu semakin betul tadi kata Mbak Lydia. Jadi orang kok melihatnya kota, bahkan di dunia pun melalui UN dan sebagainya semua fokus ke kota gitu dengan berbagai argumentasinya. Tapi saya mau kasih contoh praktisnya gini, Mbak. Urban rural linkage itu sudah lama dan sebenarnya fokusnya adalah pada meningkatkan kalau tadi dibilang atraktiveness itu adalah gulanya di desa. Pernah ingat nggak topik Greater Jakarta? Memindahkan ibu kota itu alasannya. Jadi waktu itu saya debatnya cukup, karena saya masih muda, saya nggak ada masalah debat, paling saya nggak dipanggil lagi rapat-rapat berikutnya. Greater Jakarta hanya dipindahkan ke Purwakarta 1, ke Jonggol 2, dan ke Majar 3. Jadi ini masalah tadi ya, bagaimana politik itu mempengaruhi dari variabel ini. Saya bilang kalau masalah ibu kota negara itu adalah harus dilihat dari perspektif kepulauan kita Nusantara, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa gitu kan. Nah, kembali lagi ke masalah urban rural linkage ini harus dilihat dari perspektif bahwa spreading effect yang oleh si Pero, oleh si Hirschman itu memang tidak terjadi di kita, yang adalah backwash, PNPM pedesaan, PNPM perkotaan gitu. Itu hanya semacam tidak akan merubah secara reform atau structure dari urban rural linkage ini. Jadi pertama untuk rural itu adalah memang kalau di dalam konteks MDGs-nya itu memang harus kita meningkatkan tadi accessibility. Accessibility tidak hanya berupa infrastruktur, hard infrastruktur, tapi juga connectivity dari segi ICT dan seterusnya. Jadi supaya rural itu kemudian bisa menjadi sama amenity-nya dengan kota. Itu satu. Yang kedua memang saya tidak dapat dipungkiri, semakin mudahnya transport, semakin ternyata orang itu punya pattern. Tukang tanah, gali tanah itu juga begitu kan. Kalau teman-teman lihat di Kalibata, Taman Makam, di mana-mana lah itu sering berkumpul karena dia musiman. Musim kekeringan seperti ini, musim kering seperti ini, kekeringan di sana, mereka tidak bisa bertani, mereka cari duit di sini. Dan itu memang manusiawi. Tapi itulah shelter-shelter mereka yang tidak disiapkan. Padahal Jakarta dengan segitu banyaknya banyaknya fasilitas tidak memberikan itu. Jadi kalau boleh saya berpendapat di sini, Jakarta itu adalah sekarat. Kalau orang sekarat, yang kita tolong adalah supaya dia bisa bernapas saja gitu. Gak usah bisa berbuat macam-macam, bernapas saja bersyukur gitu kan. Untuk itu pindahkanlah sebagian fungsinya keluar. Keluarnya yang jauh, jangan keluarnya cuma Purwakarta. Kemudian Jakarta Bandung aja sudah menjadi aglomerasi sekarang, dengan intermediate-nya Kota Baru Parahyangan itu. Ya? Saya udah punya teman tinggal di Kota Baru Parahyangan, dia bisa ke ITB, dia bisa ke Jakarta. Nah jadi intinya kalau saya bilang tetap bagi kita kalau kita di studi perkotaan dan kemudian melihatnya itu selalu dari kota, tapi regionalnya juga kita lihat, karena makanya tadi saya melihat kota itu selalu dari nasional dan mesonya sampai di level, karena nggak mungkin. Nah, sekarang persoalannya tinggal itu politik dari berbangsa dan bernegara ini, Pak. Kalau saya terus terang 12 tahun saya hopeless gitu. Kalau ternyata hasil-hasil kajian kita memang tidak di-apply. Bahkan yang pindah ke Kalimantan Tengah itu nggak rapat, ada decision making, nggak dijadiin agenda gitu maksud saya. Belum diomongkan, belum propose sesuatu teman-teman dari visi 2033 sudah. Nah jadi kembali lagi Jakarta kuenya itu memang mau nggak mau di situ. Nah kita lah yang sebenarnya harus memberikan argumentasi yang lebih ya.
lebih bagaimana sebenarnya orang-orang di desa itu bisa survive. Ya. Sebenarnya riset climate change untuk rural juga banyak, ya. Cuma karena saya concern di kota, saya nggak bisa expose itu gitu. Tapi yang saya tahu insurability untuk farming itu bisa jalan kok, bisa jalan. Jadi kalau dia ada gagal panen dia bisa di cover. Cuma nilai covernya itu sangat kecil, itu masalahnya. Kira-kira itu. Masih ada 5-10 menit lagi. Mumpung ada narasumber, daripada bayar yang nanti berapa sih? Nama saya Golda. Mungkin saya ingin mengomentari aja gitu. Maksudnya tadi kan kalau Pak Komara bilang kalau dilihat dari sisi kosnya Pak ya, hitung-hitungannya seperti apa. Tapi mungkin kita bisa kasih argumen lain Pak. Dari mungkin kalau masalahnya kan kalau dari daerah sumber sudah 12 tahun. Bagaimana kalau dari sisi bencananya? Kan kadang-kadang orang di Tikamani itu kalau ada lubang mati dulu Pak baru ditenarin gitu kan. Artinya dari komentar dari segala macam riset yang dilakukan itu mungkin bisa dilihat dari bencananya Pak. Gitu. Nah itu bisa buat satu policy juga gitu. Orang Indonesia itu parah, mati dulu baru jembatan dibuat, mati dulu gitu. Kayak kemarin saya dengar di TV ada lubang itu kalau baca di lubang, terus ada seorang pengendara motor, saya cowok, ada lubang dia cepat terpental, tiba-tiba ada metro mini ditabrak, mati. Itu saya nggak tahu apakah dengan dampak kejadian itu lubang yang dibenarin, saya nggak tahu juga. Gitu. Jadi memang harus ada seperti shock policy gitu atau apa yang menunjukkan data-data disaster atau data-data yang bagaimana gitu di samping tadi Pak hitung-hitungan kosnya yang bisa membuat mengata para pemerintah kita ini untuk melakukan perubahan karena atau mungkin bisa dengan cara menakut-nakuti Pak, misalnya bagaimana 50 tahun ke depan Jakarta gitu kan. Jadi dibuatlah isu-isu yang misalnya seperti kemarin kalau misalnya 2014 atau 2015 Jakarta akan macet total seperti begitu kan. Nah kalau secara seperti itu tidak diinginkan, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Apa memang harus ada korban atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang kedua, mungkin juga perlu kita berikan satu sosialisasi atau pengarah atau apa istilahnya kepada kota-kota yang lain yang baru tumbuh gitu, supaya belajar dari kota Jakarta hal itu tidak terjadi lagi, ya kan? Saya nggak tahu apakah ada riset kota-kota besar lain seperti Medan atau Bandung atau Surabaya. Saya pikir sama masalahnya, dan hal itu terulang-ulang terjadi begitu stupidnya pemerintah gitu melakukan kebodohan yang sama berulang-ulang gitu, yang berpikirnya hanya jangka pendek 5 tahun seperti dari tahun kemarin ganti pemerintah, ganti manajemen, tapi dia tidak melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya. Makanya mungkin yang 12 tahun itu fokus seperti itu, sudah ada rencananya tapi nggak dilakukan. Dan Jokowi kan mengatakan seperti itu, sudah rencana blueprint, kita lihat aja apakah dia bisa lakukan itu kan. Tapi masalahnya kalau terpilih. Iya, tapi masalahnya Jakarta ini seperti tadi yang dibilang narasumber sudah sekarat gitu kan. Jadi hanya bisa diberikan nafas gitu. Ya itu aja Pak, terima kasih. Masih ada waktu nih. Silakan. Saya cuma ingin menanggapi yang Mas katakan tentang peta bencana. Jadi pemerintah bukannya belum mengumpulkan tentang peta bencana di Indonesia, terutama entah itu peta risiko bencana maupun peta penanggulangan yang sudah terjadi dengan yang masih berisiko. Cuma sejauh ini, dan bukannya mereka belum menanggulangi hal itu. Misalnya di tahun 2011 saja ada 61.000 SD yang direhabilitasi oleh Kemdikbud. Tapi itu mereka masih belum duduk bareng untuk merencanakan secara keseluruhan. Jadi menanggulangi masih per sekolah, per daerah, belum duduk bareng untuk menata keseluruhan. Ya ini
belum sampai ke sana. Ya, saya mau komentari segitu saja. Terima kasih. Teman baby, oh silakan. Yang muda-muda. Ya, sip. Maaf. Ya, bisa sini. Ya, monggo. Terima kasih, nama saya Hotman Hamdansyah. Saya dari KPP. Oh, Mas Bapak baru. Insan saya dari Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. wah, KPDT. Saya mungkin menanggapi yang pembahasan kita tadi dengan narasumber. Saya sebenarnya sebelumnya mohon maaf karena saya datang terlambat, jadi mungkin materi Bapak saya tidak ikutin 100%. Jadi mungkin saya nggak begitu menanggapi Jakarta karena bagi saya Jakarta itu udah terlalu crowded ya. Jadi agak sulit mencari kosakata yang tepat untuk menggambarkan kota Jakarta saat ini saya pikir. Tapi artinya terlepas dari itu perkotaan secara khusus artinya kita bagi dua. Yang pertama adalah kesenjangan antara daerah lain dengan kota, dan yang kedua adalah kota lain dengan Jakarta. Karena kalau kita membahas apa yang terjadi di Jakarta seperti misalnya banjir ataupun kemacetan segala macam, mungkin agak sulit ya kita untuk mengentaskannya, karena saya berpikir ini awal mulanya adalah dari dekadensi moral dari aparatur kita sendiri. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa tidak pernah ada pemikiran, keseriusan atau kesungguhan bagi kepentingan bersama, tapi yang ada mungkin hanya sesaat atau segolongan itu bagi saya itu. Dan kalau kita